Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, renungan minggu ini dari 1 Tawarik pasal 22 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Sang Pencipta, biarlah firman ini mengalir dalam hidup kami, menjadi cahaya yang tak kunjung padam. Amin. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahkannya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan emas, perak, tembaga dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo, anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, tema minggu ini ialah mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Saudara yang kekasih, bayangkan seorang ayah yang sudah tua dan sakit berbaring di tempat tidurnya, menanti kematiannya, meminta anaknya untuk membangun sebuah rumah megah dengan bahan-bahan yang telah ia persiapkan. Alih-alih ia sedih, tetapi ia bahagia karena ada tujuan tertentu yang sedang ia wujudkan. Dalam teks ini, Daud juga meminta anaknya membangun bait Allah dengan tujuan yang sangat mulia. Daud adalah raja terbesar dalam sejarah Israel. Ia seorang pejuang, penyair, dan pemimpin yang dicintai rakyatnya. Namun, ada satu hal yang tidak diizinkan Tuhan untuk ia lakukan, yaitu membangun bait suci. Alasannya sederhana. Tangannya telah menjadi merah oleh darah peperangan. Daud bisa saja menjadi marah karena ia berperang untuk Tuhan, tetapi teks ini memperlihatkan bahwa hatinya tetap terarah kepada Tuhan, bahkan ketika mimpinya harus diserahkan kepada anaknya. Ketika Daud akan menyerahkan tugas pembangunan bait Allah, Daud telah mempersiapkan hal-hal yang penting dengan sungguh-sungguh. Dalam pasal 14, dengan susah payah aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak. Daud mempersiapkan segalanya dengan susah payah atau dengan kerja keras. Ini artinya ada persiapan dengan keseriusan, bukan dengan asal-asalan. Hal ini menggambarkan bahwa hati yang sungguh-sungguh memberi hati kepada Tuhan tidak pernah setengah-setengah melakukan hal yang baik untuk Tuhan. Ia akan mengarahkan seluruh hidup, waktu, tenaga, uang, dan talenta yang ia miliki untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita saat ini masih muda menyerah dalam melayani Tuhan, mungkin kita perlu bertanya, seberapa sungguh hati kita sebenarnya mencari Tuhan, melayani Tuhan. Demikian juga di ayat 17-18, Daud juga mengerahkan orang lain untuk membantu pembangunan bait
sebagai upaya mengarahkan hati kepada Tuhan. Daud tidak hanya berbicara kepada Salomo, ia memanggil seluruh pemimpin Israel dan mengerahkan mereka untuk mendukung visi yang sama. Ia tahu bahwa mengarahkan hati kepada Tuhan bukan hanya urusan pribadi semata, melainkan sebuah gerakan bersama. Ini menjadi pelajaran bahwa orang yang hidupnya telah diarahkan oleh Tuhan kepadanya, ia akan memiliki kerinduan untuk mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Apakah saat ini kita mencari Tuhan sendirian, atau adakah seseorang yang kita dampingi, kita dorong, kita ajak berjalan bersama dalam peziarahan iman? Yang terakhir dalam ayat 19 dikatakan, hati yang terarah adalah pilihan aktif. Kata arahkanlah, sebuah perintah. Ini artinya bahwa mengarahkan hati kepada Tuhan tidak secara otomatis terjadi. Hati manusia secara alami mudah terdistraksi oleh kekayaan, kenyamanan, ambisi pribadi, bahkan kekhawatiran. Oleh karena itu, mengarahkan hati kepada Tuhan adalah keputusan pribadi, keputusan yang harus kita pilih setiap kali kita memulai hari yang baru. Saudara yang kekasih, mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan carilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, seperti Daud yang mengarahkan segenap hidupnya untuk memuliakan nama-Mu, kami pun memohon agar Engkau memampukan kami untuk mengarahkan hati dan jiwa kami kepadamu setiap waktu. Dalam nama Yesus Kristus doa ini kami sampaikan. Amin.